Fardu mandi ada dua, cuma dua. Yang pertama al-awwalu niat. Yang pertama nih niat. Waktuha awalul gusli li'annal badan fi gusli kal adwi wahid. Yang pertama adalah membasuh bagian daripada badan. Ketika niat, yang pertama adalah niat. Kapan waktunya? Ketika jatuhnya air di bagian badan kita. Mau di atas kepala, mau di kuping, mau di muka, di mana sah. Mau dari kaki boleh. Sunnahnya Habib nanti belajar sunnahnya dulu. Ya, nanti. Ini dulu yang wajib. Niat. Kapan waktu niat? Tuh. Ini harus kita tahu. Niat itu waktunya adalah kalau wudhu ketika jatuhnya air di muka, kalau mandi wajib mandi hadas besar ketika jatuhnya air di badan. Badan adalah mulai dari kepala sampai kaki, jatuh air ke badan. Baik. Kemudian apa niatnya? Niatnya banyak di sini. Yang pertama nawaitu raf'al janabah. Nawaitu raf'al janabah. Jatuhnya air ini kita jatuhin ke badan, disitulah kita niat nawaitu raf'al janabah. Boleh. Atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Atau niat aku tadi mengangkat janabah, yang ini nawaitu aku niat raf'al hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Kalau tibang mandi doang nggak ada niat, nggak sah. Kita dalam keadaan hadas besar, kita sholat dilaknat, kita baca Quran dilaknat, bukan dapat pahala. Karena dalam keadaan hadas besar. Harus kita tahu. Atau niatnya apa lagi? Nawaitu fardhul gusli. Aku niat fardu mandi. Nawaitu fardhul gusli. Atau nawaitu toharota lis sholat. Aku niat mengangkat, aku niat toharoh mensucikan lis sholat. Aku niat bersuci untuk sholat. Nah, kalian tinggal ambil biasa yang mana yang biasa dibaca. Nawaitu raf'al hadasil akbar, boleh. Nawaitu raf'al janabah, boleh. Nawaitu fardhul gusli, boleh. Nawaitu toharota lis sholat, boleh. Nah, nanti baru sunnah-sunnah nawaitu raf'al janabah, nawaitu raf'al hadasil akbar, fardhon lillahi ta'ala. Itu kan niat itu adanya di dalam hati, ya. Talafuz itu sunnah. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu ta'mimul badani bil ma'. Nah, setelah niat selesai, kita niat mengguyur air. Kemudian yang kedua ta'mimul badani bil ma', meratakan meratakan badan dengan air seluruhnya, kulal badan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini fardu nih, ya, yang harus diperhatikan. Wa yata'ahadul mawadi allati yukhsha adamu wusulil ma'i ilaiha. Memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan air nggak masuk ke dalam tubuh, yang sulit masuk ke dalam tubuh, ini mesti diperhatikan. Ya, apalagi yang gemuk-gemuk, yang banyak lipetan-lipetannya. Sebab ketika ada anggota yang nggak kena air, maka belum sah dia sempurna dalam hadas besar. Sama seperti wudhu, hadas kecil, ini hadas besar, lebih besar lagi. Mana aja yang harus diperhatikan dari lekukan tubuh? Kal ibtaini, dua ketek. Loh, kalau mandinya sembarangan ketek bisa nggak kena. Nah, nanti baru kita perhatikan yang sunnah nanti bagaimana cara mandi yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting yang wajib dulu pertama niat. Kapan waktunya? Ketika menjatuhkan air ke tubuh, yang mana aja nggak jadi masalah. Tapi nanti bagaimana sunnahnya baru kita pelajarin. Yang kedua, ya, bersama niat. Yang kedua adalah meratakan tubuh. Wajib diperhatikan yang dikhawatirkan tidak tersentuh air, tidak sampai itu air. Yang pertama kita perhatikan ibtain, yaitu dua ketek. Wa ma'atifal baton, lekukan tubuh, perut, lekukan tubuh, perut tau gak? Kelemir-kelemirnya nih, kalau gemuk pasti ada nih, ya, puser tuh, puser. Nah, itu diperhatikan tuh, ya. Wal uzunain, dua kuping. Kuping diperhatikan, kuping, ya. Tuh diperhatikan nih. Ya, ngambil wudhu ini nih, ntar mata juga tuh. Ya, ngambil, makanya wudhu nanti kan udah belajar kan, yang ngajarin gitu kan. Nah, perhatiin tuh semuanya tuh. Wal fakhidain,
wa ma bainal fakhidain, di antara dua paha. Bahasanya halus. Maaf, ini masjid selangkangan, bukan jorok ya. Antara dua paha. Ini lepitan ini, ya. Kau nggak dipraktikin nggak tuh? Tuh, ini nih. Paha bukan ini aja, paha gampang nih yang di sini nih paha-paha, apalagi yang gemuk-gemuk. Makanya disunahkan juga dia duduk biar kelihatan gitu. Kecuali kalau kurus. Paham ya? Kemudian wama bainal ilyatain, wama bainal ilyatain, yaitu di antara dua bokong pantat. Tuh, diperhatikan. Maaf nih kalau yang gemuk kan lepitannya tebel. Ya, nggak kelihatan. Itu diperhatikan. Ya, itu harus diperhatikan. Udah kan ya? Ketek, lekukan-lekukan perut, ya, atau lekukan yang di mana aja yang ente lihat itu diperhatikan. Dua kuping, ya, kemudian di antara dua paha dan di antara dua bokong. Nah, itu yang diperhatikan. Sudah, ya, selesai fardu gusli.